Baik, pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Ini tak mampu membayar uang tuntutan pembagian rumah. Mantan istri di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur membongkar rumah yang ditinggali mantan suaminya. Kini mantan suaminya itu tinggal di bekas kandang kambing bersama istri muda dan 3 orang anaknya. Inilah rekaman video amatir yang menggambarkan pembongkaran sebuah rumah di Dusun Tegalan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setelah semua barang dikeluarkan, rumah berukuran 5 x 8 meter itu roboh rata dengan tanah. Pembongkaran ini dilakukan Ainun Janah, sang istri, akibat mantan suaminya Kasnan tak mampu membayar uang tuntutan pembagian rumah sebesar 30 juta rupiah sesuai kesepakatan. Ya, saya setuju nih. Karena tidak mampu. Karena tidak mampu. Waktu itu minta 30 juta karena kenapa? Karena tidak disusuan. Merasa ikut membangun. Ya. Perebutan harta gonogini ini kembali terungkit setelah Ainun Janah dan Kasnan bercerai sejak 20 tahun lalu. Akibat rumah yang ditinggalinya rata dengan tanah, kini Kasnan tinggal di sebuah ruangan kecil berukuran 3 x 5 meter yang merupakan bekas kandang kambing bersama istri baru dan 3 anaknya. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini cukup rumit nih Ustadz ya. Ini ada perseteruan antara istri tua pada suami yang sudah menikah dengan istri muda. Ustadz, saya langsung ingin tanya saja, ini tanggapan Ustadz bagaimana? Dan sebenarnya untuk pembagian harta gonogini Ustadz, di Islam itu seperti apa sih? Ya, ini memang dampak dari perceraian ya. Oleh karena itu dalam agama, perceraian itu walaupun dibolehkan, tetapi itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya dihindari lah ya. Nah, ini salah satu dampaknya ini. Tetapi ada dalam situasi yang rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan. Oleh karena itu ya perceraian itulah jalan terakhir ya. Oleh karena itu di kita, di Indonesia ini kan pengadilan agama itu kan menerima gugat cerai itu ya. Dan biasanya pembahasan tentang harta gonogini itu setelah putus perceraiannya itu memang ada kemudian dibahas soal harta gonogini itu. Saya tidak tahu apakah untuk kasus yang berita tadi itu merupakan putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan pasti punya kekuatan hukum kan begitu. Resmi begitu Ustadz ya. Resmi, sehingga kemudian untuk pengambilannya itu pun bisa menggunakan paksaan kan, tetapi melalui aparat penegak hukum karena kita negara hukum. Betul, ini nampaknya tadi ini main hakim sendiri. Main hakim sendiri nampaknya main hakim gitu sendiri. Ya. Dari sisi ini, walaupun benar dia punya hak dalam harta gonogini itu, tapi tidak dibenarkan tindakannya melakukan main hakim sendiri. Betul. Kalau betul itu memang dia dinyatakan punya hak oleh pengadilan agama, ada 30 juta yang harus dibayarkan oleh mantan suaminya itu, dia bisa menggunakan kekuatan aparat penegak hukum dong. Gitu, ya. Ustaz, itu lebih santun, lebih elegan ya. Betul. Sebab ketika si suami tidak bisa membayarkan, bisa jadi kan akan ditahan gitu ya. Tapi dengan merusak properti orang lain itu tidak bisa dibenarkan. Betul, ini cukup porak-poranda juga tadi kita lihat Ustadz ya itu sampai tidak bisa ditempati, dia pindah ke kandang kambing kan. Pintunya dibawa gitu Ustadz, segala macam, terus dirobohkan satu-satu sampai dia tinggal di bekas kandang kambing gitu Ustadz ya. Sebenarnya ini ada hukum dalam Islam bagaimana sih Ustadz sebenarnya? Ya, itu memang harta gonogini itu memang diakui ya dalam pandangan agama itu ya. Karena itu pengadilan agama kita kan menerima kasus gugat gonogini itu ya, dan tentu saja ini harus diselesaikan ya, karena itu adalah hak istri juga ya. Betul. Karena apa yang dimiliki bersama itu tentu tidak lepas dari peran istri misalnya gitu ya. Oleh karena itu ada haknya yang harus ditunaikan. Intinya itu kan kemarin carinya berdua gitu Ustaz ya, sebelum bercerai dan menikah lagi kan carinya seperti berdua ya. Kalau misalnya sekarang sudah bercerai ya dibagi dua lagi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada begitu Ustaz ya.